Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa bener-bener capek menginput data secara manual yang gitu-gitu terus? Nah, kalau iya, Anda ada di tempat yang tepat banget. Hari ini, kita bakal mecahin satu masalah terbesar di pemrograman dasar, entry data manual. Kita bakal kupas tuntas kekuatan luar biasa dari yang namanya looping atau perulangan. Percaya deh, ini bakal menghemat banyak banget waktu Anda. Kita ubah proses membosankan jadi otomatisasi cerdas? Yuk! Sesuai fokus kita agar materi dibahas secara terstruktur dan mudah dipahami, ini dia peta jalannya. Pertama, kenapa kita butuh perulangan, lalu masuk ke for loop sebagai iterasi terstruktur, lanjut ke kontrol alur pakai break dan continue, terus kita bahas while loop, dan terakhir, gimana implementasinya di dunia nyata. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, coba bayangin skenario ini. Anda punya ratusan atau bahkan ribuan data di rak, dan Anda harus ngeprint semuanya satu persatu. Ngetik perintah print 1000 kali, wah nggak banget kan? Pasti capek dan super tidak efisien. Terus gimana dong cara baca data sebanyak itu secara otomatis tanpa ngetik manual berulang kali? Disinilah looping masuk sebagai pahlawan kita. Ini tuh ibarat mesin pembaca otomatis yang bakal ngambil alih semua kerjaan repetitif tadi. Biar lebih kebayang, kita tarik mundur sedikit ke pertemuan 3 dan 4 ya. Waktu itu kan kita fokus gimana caranya menyimpan data. Kita ibaratkan list itu kayak rak bersusun, dan dictionary kayak laci yang ada labelnya. Nah, kalau kemarin kita sibuk menata barang masuk ke rak, di pertemuan kelima ini kita belajar gimana caranya mengekstrak dan membaca seluruh isi rak itu secara otomatis. Jadi kita udah naik level nih, dari sekedar menyimpang, jadi mengelola data secara dinamis. Oke, masuk ke kategori besar kita yang pertama, yaitu for loop. Anggap saja ini sebagai mesin iterasi terstruktur Anda. Yang bikin mesin for loop ini bisa jalan adalah fungsi range. Coba kita bongkar sebentar. Mesin ini punya 3 tuas kendali utama. Pertama ada start, alias titik awal, yang biasanya mulai dari 0. Kedua stop, atau batas akhir. Tapi ingat ya, angka batas akhir ini tidak ikut dieksekusi. Dan yang ketiga itu step, atau jarak lompatan antar angkanya. Defaultnya sih 1. Nah, kalau Anda paham ketiga tuas ini, berarti Anda udah pegang kendali penuh atas seberapa banyak mesin ini berputar. Sekarang, mari kita langsung coba terapkan teori ini ke tantangan praktis yang pertama. Ingat konsep casting dari pertemuan kedua? Betul banget, kita harus ubah dulu input identitas pengguna, misalnya tanggal lahir, jadi integer atau angka murni. Kenapa? Biar angkanya bisa dihitung dong. Setelah itu, baru deh kita masukkan angka tersebut ke fungsi range buat memulai putaran. Nanti mesinnya yang bakal otomatis menghitung dan mencetak total sementaranya setiap kali dia berputar. Nah, poin paling krusial sekaligus serunya di sini adalah kita bikin kode ini jadi super personal. Bayangin, kode Anda lagi jalan nih, daripada pakai angka acak, Anda memasukkan tanggal lahir Anda sendiri sebagai nilai stop di loopnya. Jadi kalau Anda lahir tanggal 15, loopnya bakal muter 15 kali. Kalau tanggal 28, ya muternya 28 kali. Artinya apa? Setiap orang yang menjalankan kode ini bakal dapat output dinamis yang beda-beda, unik sesuai identitas mereka masing-masing. Terus gimana dong kalau kita tiba-tiba butuh mengintervensi mesinnya pas lagi jalan? Nah, masuklah kita ke bagian ketiga. Mengontrol alur, pakai yang namanya break dan continue. Kita mulai dari break dulu ya. Singkatnya, perintah ini tuh kayak tombol emergency stop di mesin industri. Begitu program Anda membaca kata break, loop bakal langsung berhenti berputar saat itu juga. Dia nggak peduli mau masih ada sisa putaran ke atau apa ke, program bakal langsung keluar dari blok perulangan tersebut. Bener-bener stop total. Biar lebih terbayang efisiensinya, ilustrasinya kayak gini. Misalnya, sistem lagi mencari NIM Anda di dalam daftar yang isinya 1000 mahasiswa. Terus, NIM Anda ketemu nih di urutan ke-42. Apakah sistemnya harus lanjut mengecek sampai anak ke-1000? Ya nggak perlu kan? Itu cuma menuhin memori dan buang-buang waktu komputasi. Makanya kita pakai break. Begitu data ditemukan, pencarian langsung dihentikan. Ini dia inti dari bikin software yang efisien. Nah, kalau tadi tombol berhenti darurat, sekarang kita punya perintah continue. Ini beda lagi. Continue itu fungsinya buat melewati satu langkah aja, tanpa harus mematikan seluruh mesin. Jadi waktu program melihat kata continue, dia bakal mengabaikan sisa perintah di bawahnya, khusus untuk putaran itu saja, terus langsung lompat ke atas buat memulai putaran selanjutnya. Contoh yang paling pas buat mengilustrasikan continue ini ada di tantangan kedua kita. Bayangin Anda ditugaskan mencetak daftar absensi kelompok pakai list dari pertemuan 3, tugas Anda mencetak semua nama kelompoknya, tapi ada syaratnya, lewati nama Anda sendiri. Jadi, pas loopnya sampai di nama Anda, program langsung memicu continue, otomatis melewati nama Anda dan melanjutkan mencetak nama teman di urutan berikutnya. Simple, elegan, tapi spesifik banget kan?
Oke, kita udah bahas tuntas soal iterasi terstruktur. Sekarang di bagian keempat, saatnya kita ubah cara pandang kita dan beralih ke while loop, yaitu perulangan yang murni berdasarkan suatu kondisi. Kalau sebelumnya mesin punya batas putaran, Anda bisa menganggap while loop ini kayak penjaga gerbang yang super waspada. Instruksi while ini cuma peduli sama satu hal, apakah kondisinya saat ini bernilai true alias benar. Selama kondisinya true, dia bakal terus muter tanpa henti dan ngeblokir alur program yang lain sampai ada sesuatu yang bikin kondisinya berubah jadi false. Logika kayak gini tuh benar-benar ideal kalau kita mau bikin sistem validasi atau keamanan. Mari kita lihat gimana logika ini ngebangun tantangan ketiga kita, bikin simulasi sistem keamanan. Awalnya, sistem terkunci. Penjaga gerbang kita, si while loop ini, bakal terus-terusan minta Anda masukin 3 digit terakhir NIM Anda. Kalau salah masukin angka, kondisinya tetap true, akses ditolak, dan loop bakal nanya lagi. Terus aja gitu. Tapi begitu Anda memasukkan NIM yang benar, kondisinya terpenuhi, loop bakal menembakkan instruksi break, dan layar akan menampilkan akses diterima. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot belajar ini semua? Nah, di bagian kelima ini kita masuk ke implementasi nyata. Kita bakal lihat gimana kode-kode yang tadi dipelajari bisa mecahin masalah software sehari-hari. Coba deh renungkan studi kasus ini sebentar, kita balik ke data dictionary dari pertemuan 4 ya. Misal ada inventaris toko UIT dengan ribuan barang, dan kita mau mencari barang tertentu yang stoknya udah habis alias nol. Mengingat dictionary itu struktur datanya tidak punya urutan indeks yang pasti, menurut Anda, mana yang lebih efisien buat menemukan item stok nol ini? Pakai iterasi terbatas dari for loop atau kondisi berulang dari while loop? Menarik kan buat diulik? Dan sebagai penutup, mari kita hubungkan dengan sesuatu yang Anda pakai hampir setiap hari. Sadar nggak sih, aplikasi e-learning Spada itu tahu persis kapan dia harus berhenti memuat materi waktu Anda scroll layar ke bawah. Sistemnya nggak muter terus mencari data yang kosong, tapi juga nggak berhenti kepagian sebelum semua materi kebuka. Percaya deh, ada struktur looping cerdas yang lagi kerja keras di balik layar itu. Nah, setelah sesi bedah materi hari ini, coba deh pikirin, kira-kira kondisi while atau instruksi break macam apa ya yang bikin Spada Anda bisa jalan semulus itu tiap hari? Silakan dianalisis, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.